Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saling angkat, Masya Allah tabarakallah. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Sebenarnya saya dalam keadaan banyak keringat ya. Jadi kita ini baru selesai olahraga badminton. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sehat terdapat pada badan yang sehat. Masya Allah tabarakallah, pada malam hari ini saya ingin membahas tentang predatory pricing. Predatory pricing yang kemarin statementnya Pak Jokowi tentang predator harga yang dilakukan oleh salah satu e-commerce, salah satu sosial media yang merangkap menjadi e-commerce, yang sudah sekarang ada peraturan baru di mana TikTok Shop sudah dilarang. Artinya memang harus ada kebijakan seperti itu untuk mematahkan predatory pricing yang ada di Indonesia. Ada sungai berantas yang dimasuki ikan arapaima. Dan ikan-ikan yang semulanya ikan-ikan itu memang adaptasi di situ, arapaima datang sebagai predator. Nah, menghancurkan, memakan semua anak-anak ikan dan memakan semua ikan-ikan yang berasal dari sungai tersebut. Sehingga arapaima tersebut memakan dan menghabiskan seluruh ikan yang ada di sungai tersebut. Artinya, ketika predatory pricing ini dibiarkan, predator ini dibiarkan, otomatis nanti UMKM kecil, ikan-ikan kecil akan hilang, termakan oleh mereka. Mereka akan merasa dirugikan dengan ada ketersaingan baru. Ini persaingan tidak sehat. Artinya Pak Jokowi bilang ada kaos yang harganya 5.000. Ada kaos yang harga 5.000. Secara HPP itu dalam artian UMKM itu nggak masuk. Ya, kecuali kaos itu kaos bayi misalkan dengan bahan high grade. Dan itu high furing itu masuk. Tapi ketika sudah kaos itu berupa kaos dewasa 5.000 itu sangat gak masuk. Itu berupa kainnya saja atau mungkin mereka punya gramasi sendiri. Tapi Cina punya taktik sendiri. TikTok Shop punya taktik sendiri. Tempo lalu saya punya teman ini, beliau ini punya dagang namanya basreng. Basreng ini dia punya harga sekitar 60.000 satu paket. Ternyata ketika diupload di TikTok ternyata harganya 45.000. Tapi ketika terjual dia dapat 60.000. Artinya disubsidi oleh TikTok kurang lebih sekitar 15.000. Dapat dari mana TikTok? Dapat dari ads, dapat dari scroll media sosial, kemudian dapat dari data yang dipakai oleh konsumen. Artinya mereka melakukan subsidi silang. Kenapa kok seperti itu? Mereka akan membuat sebuah komunikasi baru, sebuah tradisi baru dalam berbelanja, yaitu belanja online shop, sehingga masyarakat sudah berpindah yang semula dari offline menuju online. Itu adalah sebuah keniscayaan dalam bisnis. Artinya predator yang dilakukan oleh mereka adalah kecurangan yang mutlak dilakukan oleh Cina melalui TikTok Shop. Nah, kita tahu bahwa predator ini harus dihentikan, baik itu di Shopee, di TikTok ataupun di Tokopedia. Tapi saat ini kita memang harus lebih rileks ya, berpikir ya. Kita kalau fokus ke offline artinya kita tidak maju. Tapi kalau kita bersaing di online, kita akan jatuh. Karena ketika Cina mengkloning produk kita, mempunyai database, mempunyai engine, mempunyai database semuanya, otomatis kita akan kalah. Begini, ada seorang teman yang awalnya jualan krim. Nah, krim ini laku di TikTok, dia dapat banyak cuan di situ. Kemudian Cina berusaha untuk mengambil database dari pembeli, siapa yang suka ini. Mereka sudah akan menayangkan nantinya di TikTok Shop itu. Nah, kemudian mereka akan mengkloning produknya di Cina. Ketika itu mereka menjual di harga bawah pasar dan si penjual yang semulanya sudah laku tidak diberikan pasar sama sekali karena mereka punya database. Mereka punya yang namanya red artinya mereka harus dilakukan dibuat laku atau tidak. Jadi pemain TikTok Shop yang sekarang jangan terlalu berbahagia, jangan terlalu bereuforia, karena memang karena sudah ditutup ya kemarin, jangan terlalu bereuforia karena memang nantinya berbahaya sekali ketika Anda tidak siap menghadapi Cina yang mengkloning produk Anda. Kaos yang Anda produksi akan diproduksi Cina, sikat gigi Anda produksi Cina, bahkan nantinya rokok yang Anda produksi adalah produksi Cina. Masya Allah. Jadi saat ini kita harus benar-benar tahu dan benar-benar harus memasang strategi handal. Selain kita harus cinta pada produk sendiri, cinta produk Indonesia, made in Indonesia, yang memang benar sudah disertifikasi oleh BPOM, kehalalannya dan lain-lain. Masya Allah tabarakallah. Sekian untuk malam ini, artinya kita harus waspada para UMKM untuk terus bisa survive dan bisa ikut andil dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia. Salam saling angkat.